نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal terbaik bagi kita sekalian dalam kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca Syarah Kitab Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, yang matan tersebut adalah matan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang bahaya seorang yang merasa tenang dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bab majaa fi qaulillahi ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum yang merugi. Dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca bab yang setelahnya dari apa yang datangkan oleh musannif rahimahullah taala, bab tentang minal iman billah as-sabr ala aqdarillah. Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Wa qawlihi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Qala Alqamah wa huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Ya, jazakallahu khair wa barak fik. Musannif rahimahullah taala mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan awal dari ayat ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang, tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa pada seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini terdapat dalam surat At-Taghabun ya, ayat ke-11. Kemudian beliau di sini menyebutkan qala Alqamah, makna dari ayat barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Qala Alqamah huwa ar-rajul, dia adalah seorang yang tusibuhul musibah. Ini musibah itu menimpanya. Faya'lamu, kemudian dia mengetahui annaha min indillah, bahwasanya musibah itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayardo, kemudian dia ridha, wa yusallim, kemudian dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ya, Syarah Kitab Tauhid yang ditulis ya dalam kitab Fathul Majid atau Syekh Abdurrahman dari keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mendatangkan ya bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Beliau memberikan penjelasan qala al-Imam Ahmad dzakarallahu taala as-sabra fi tis'ina mawdi'an min kitabih. Beliau menyebutkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesabaran ini di dalam 90 tempat dari kitabnya. Di dalam Al-Qur'an ada 90 tempat ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesabaran, dan beliau mengambil ya kalamnya Imam Ahmad ini ya dari kitab Madarid As-Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, jadi ya para imam dahulu mereka mengambil ilmu dari ulama-ulama sebelumnya. Sebagaimana kita maklumi ya, mereka ya mengambil dari para alim ulama ya sebelum mereka. Begitu pula Syekh Shalih Fauzan di sini ya, beliau ketika memberikan syarah dari tarjamah Alqamah wa Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min kibarit tabi'in wa ulamaihim wa thiqatihim mata ba'da sittin minal hijrah. Dalam biografi Alqamah ini ya, beliau juga mengambil dari Fathul Majid yang kita bacakan tadi, yaitu bahasanya Alqamah ini adalah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah wulida fi hayatin Nabi. Di Alqamah bin Qais ini ya dilahirkan pada zaman ya hidupnya Rasulullah SAW, dan beliau termasuk dari kibar at-tabi'in. Ini beliau beliau tidak berjumpa ya kepada Rasulullah SAW, tidak berjumpa Rasulullah SAW ya, sehingga masuk dalam kategori tabi'in, yaitu ya dari ulamanya tabi'in. Dan beliau wafat ya setelah tahun 60 ya, setelah tahun 60 Hijriah. Ya, bahkan ya di sana disebutkan ya beliau menjumpai sahabat. Ya, disebutkan bahwasanya Alqamah ini ya mendengar dari Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'ad wa Ibni Mas'ud wa Aisyah, dan selain ya dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan beliau adalah wa huwa min kibarit tabi'in wa ulamaihim wa thiqatihim mata ba'da sittin. Ini kan sama ya seperti yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Maka ini ya dahulu para imam ya mengambil ya ilmu juga dari imam-imam sebelumnya.
Kemudian ya mimbab faedah dari apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya bahwasanya di sana ada hadis sahih bahwasanya as-sabru dia. Jadi kesabaran itu adalah cahaya. Ya, kesabaran itu adalah dia, yaitu cahaya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dan juga Imam Ahmad ya, dan di sana ya dari riwayat Imam Muslim ini ya ada catatan, akan tapi ya riwayat ini disambungkan ya dalam riwayat Imam Nasai ya dan juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ya. Jadi ini juga riwayat hadis yang sahih, yaitu as-sabru dia. Yani kesabaran itu adalah ya cahaya. Begitu pula ya di sana apabila kita mengetahui ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya hadis yang marfu, ma'utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberikan dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, daripada ya kesabaran. Kemudian ya perkataan Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini juga ya riwayat dalam sahihnya secara muallaq. Ya, kemudian dengan sighah jazm ya dari kitab Raqaiq, kemudian diwasalkan, yakni disambungkan Imam Ahmad dalam Az-Zuhud ya, dan juga Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, wan Abu Nuaim dalam Hilyah. Jadi sanad hadis ini adalah juga sahih, yaitu wajadna, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan wajadna khaira aishina bisabr. Ya, kami dapati ya kehidupan kami yang terbaik adalah dengan kesabaran. Ini di antara ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang ya keutamaan sabar, ya tentang keutamaan sabar. Dan juga datang dari athar Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna sabra minal iman, ya sungguhnya kesabaran dari keimanan, biman zilati ra's minal jasad. Ya bahasanya kesabaran ya terhadap keimanan itu sekedudukan dengan kepala dari badan. Ya. Kemudian apa? Apabila kepala itu tidak ada, maka ya matilah badan tersebut. Ya. Tsumma rafa'a sauta faqala ala innahu la imana liman la sabralah. Ya, ketahuilah, beliau mengangkat suaranya kemudian mengatakan, ketahuilah sungguhnya tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya, athar Ali ini ya adalah athar yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam As-Sabr. Kemudian beliau yakni Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menyebutkan ya, dan juga sebagai tambahan di sana ada kesabaran itu terbagi menjadi 3, yaitu kesabaran ala ma amarallahu bihi. Ini sabar atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam melaksanakan ketaatan. Ya, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Karena seorang melaksanakan ketaatan itu membutuhkan apa? Kesabaran. Wa sabara amma nahallahu anhu. Dan kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pembahasan kita yaitu wasabrun ala ma qaddarallahu minal masaib. Dan kesabaran atas apa yang Allah takdirkan dari musibah. Dan pembagian kesabaran ini menjadi 3 ya. Ini ya di sini juga ya di sini dari sarah ya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, sarah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian kita baca munasabatul bab li kitab tauhid ya, aradal musannif. Ya, musannif di sini menghendaki bihadzal bab, dengan bab ini ya itu menjelaskan bayana wujubis sabr alal aqdar. Itu penjelasan tentang wajibnya kesabaran ya dalam menerima takdir. Wa tahrimi tasakhut minha. Kemudian apa? Haramnya menggerutu ya dari ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika yunafi kamalat tauhid. Karena yang demikian itu, yang tasakhut yaitu menggerutu ya tidak menerima, itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Ya, menyediakan
kesempurnaan tauhid. Kemudian al-iman, ya, iman itu adalah fil lughah, yaitu at-tasdiq, ya, bahasanya adalah membenarkan. Alladzi ma'ahu i'timan lil muhbir, ya, yaitu bahasanya membenarkan yang, ya, ada bersamanya itu, ya, kepercayaan kepada yang mengabarkan. Wa fi syara', ya, di dalam syariat itu adalah nutkun bil lisan, itu mengucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, kemudian meyakini dalam hati, wa amalun bil jawarih, kemudian apa? Beramal dengan anggota badan. Ini definisi keimanan secara syar'i. Kemudian as-sabru fil lughah al-habs. Ini beliau, ya, mendefinisikan satu demi satu, yaitu keimanan, kemudian kesabaran. Ini secara bahasa itu al-habs, yaitu menahan diri. Wal kaffu, dan apa? Menahan diri. Sama semakna. Wa syar'an huwa ya, habsun nafs, yaitu menahan diri anil jaza, yaitu menahan diri dari apa? Menggerutu, ya. Walisan anitasakki, dan juga lisan itu dari tasakki, ya, mengeluh, mengadu, wasakhat, ya, dan menggerutu, ya. Ini kalau menahan diri, itu jiwa ini apa? Menahan dari, ya, kesedihan yang berlebihan. Walisan anitasakki, kemudian lisan dari apa? Menggerutu, ya, dan tidak menerima ketentuan atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wal jawarih, ya, dan anggota badan an latom, ya, al hudud, dari menampar pipi, ya. Disebutkan kenapa, ya, dulu disebutkan menampar pipi karena ini adalah, ya, yang biasa, ya, biasa terjadi, ya, yang biasa terjadi. Yani latom al hudud wasyakil juyub, dan juga apa? Merobek-robek al juyub. Jaib itu adalah tempat masuknya pakaian. Jadi bukan saku, tetapi yang dimaksud adalah al-juyub. Di sini adalah apa? Tempat, ya, masuknya kepala, yaitu, ya, ketika seorang memakai baju kemudian, ya, memasukkan kepalanya, itu adalah yang dinamakan dengan al-jaib, ya. Jadi kerah ini, ya, kerah ini adalah masuknya jaib, untuk tempat masuknya kepala namanya adalah al-jaib. Kemudian wa may yu'min billah, wa man yu'min billah, ya, fayataqid annal musibah biqada'i wa qadari, ya, dan dia meyakini bahasanya musibah itu adalah dengan, ya, ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan juga bahasanya qada itu adalah pada perkara yang telah terjadi. Kalau qadar itu pada perkara yang apa? Sedang terjadi dan akan terjadi. Ya, sebagian membedakan, tapi apabila diiringkan, ya, bisa diberikan makna seperti itu. Adapun kalau bersendirian, ya, bisa makna keduanya. Ya, wa yastarji indaha. Kemudian apa? Wa yastarji, ya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini, ya, milik Allah, ya, dan kita akan kembali kepadanya. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yahdi qalbah, ya, jazanya, balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, ya, kepada hatinya. Ya, kenapa? Li sabri 'alaiha, karena kesabarannya. Ya, karena kesabaran, ya, atas apa? Atas musibah yang menimpanya. Ya, kemudian huwa rajul tusibuhu ila akhir, itu perkataan Al-Qamah, hada tafsirun lil iman al-madhkur, ya, fil ayah. Maka ini adalah, ya, barang siapa wa may yu'min billah yahdi qalbah, itu barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk hatinya, yaitu adalah seorang yang tertimpa, ya, musibah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridha, ya, dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ijmali dari ayat ini, yuhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna man asabathum musibah, ya, bahwasanya barang siapa yang tertimpa musibah, ya, fa'alima, kemudian dia mengetahui annaha min qadarillah, ya, bahwasanya, ya, itu termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fasabara, kemudian dia bersabar, wahtasaba, kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wastaslama liqadaillah, kemudian apa? Menerima, ya, menundukkan dirinya, ya, menerima dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hadallahu qalbah. Itu balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala apa? Menunjuki hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjuki hatinya, kemudian apa? Wa awadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepadanya dari apa yang hilang darinya, apa yang luput darinya dari perkara dunia, itu diberikan ganti dengan petunjuk ya pada hatinya dan keyakinan ya yang jujur. Nah, ini balasannya lebih apa? Lebih besar ya. Dan waqad yukhlifu alaihi ma ukhidha minhu ya au khairan minhu. Bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti ya apa yang diambilnya. Ya, diambil darinya itu diberikan ganti yang semisalnya atau au khairan min, atau yang lebih baik. Ya, intinya bahwasanya kalau seorang itu sabar terhadap ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpanya, maka Allah Subhanahu wa taala ya niscaya pasti. Ya, makanya ini namanya ilmu ya pasti, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik, ya ganti yang serupa ya, dan itu adalah merupakan apa? Janji Allah, dan janji Allah mesti ya pasti ya terjadinya. Ya, bahkan petunjuk ya, petunjuk keyakinan ini adalah merupakan balasan yang atau ganti yang besar sekali. Kemudian munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini ya terhadap judul ana fiha dalilan. Ya, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat dalil ala fadilatis sabr, akan keutamaan kesabaran ya terhadap apa? Ala aqdarillahi al-mu'limah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ya, seorang itu misalnya tertimpa musibah ya, kemudian ya suatu yang menyakitkan dirinya ya, maka dengan kesabaran maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya balasan dan ganti yang lebih baik ya, dan lebih baik. Kemudian ma yustafadu minal ayat, apa yang diambil faedah dari ayat? Silakan. ثم قال الشارح حفظه الله ما يستفاد من الآية. أولا فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب. Iya, yaitu keutamaan bersabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan ya, seperti musibah. Ya, musibah, kecelakaan ya, dari banjir, kemudian apa? Rumah terbakar ya, dan longsor dan semisalnya ya dari musibah. Maka itu menunjukkan ya keutamaan sabar akan takdir Allah. Terus Thaniyan anna al-a'mala min musammal iman. Iya, bahwasanya amalan itu ya termasuk dari penamaan iman. Ya, karena ini apa? Seorang itu bersabar ya dengan apa? Ya, dengan anggota badannya, yaitu tadi menahan diri dari apa? Menampar pipi dan juga apa? Ya, menampar wajah dan semisalnya. Kalau yang menunjukkan amal itu adalah itu tadi, yaitu menampar pipi, ini termasuk dari keimanan. Terus Thalithan anna sabra sababun li hidayatil qalbi. Ya, bahwasanya kesabaran itu adalah sebab mendapatkan ya hidayah hati. Ya, jadi hidayah hati itu bisa diperoleh dengan sebab apa? Seorang itu sabar. Ya, seorang itu sabar. Kemudian Rabi'an anna al-hidayata min thawabis sabir. Iya, dan keempat bahwasanya hidayah itu ya adalah pahala dari orang yang sabar. Ya, jadi orang yang sabar itu apa? Akan mendapatkan pahala, yaitu dengan ya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Iya. Kemudian jazakallah khair. Yang kedua adalah beliau mendatangkan hadis Rasulullah SAW ya, yang terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ithnatan. Ini dua hal finnas, yaitu yang terdapat pada manusia. Huma bihim kufrun. Ya, dan keduanya ini adalah merupakan bentuk kekufuran. Ya.
Dan ya Syekh Abdurrahman bin Hasan ya mengatakan huma bin nas kufrun haitsu kanata min a'malil jahiliyah. Ya, ini adalah kekufuran di mana apa? Ini terjadi ya dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Wa huma qaimatan bin nas, dan ini yang terjadi pada manusia, wala yaslam minha illa man salamahullah. Maka tidak selamat darinya melainkan orang yang apa? Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkannya. Wa razaqahu ilman wa imanan yastadi'u bih, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya ilmu dan iman yang apa? Dia jadikan sebagai cahaya. Iya. Maka ini nanti kalau antum perhatikan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan itu dari kandungannya. Terus kemudian kita akan baca dari hadis ini dari Sahih Muslim ya nomor 67. Kemudian qala syarih hafizahullah taala huma ay al-isnatan. Jadi kita sebutkan itu dua hal, bihim kufrun ay hatani khoslatani kufrun qaimun binnas. Ya. Ini kekufuran yang terjadi pada manusia di mana keduanya ini terjadi ya pada perbuatan orang-orang kafir. Ya, pada perbuatan orang-orang kafir, yaitu apa? At-ta'nu fin nasab. Ya, yang pertama adalah apa? Mencela dalam nasab keturunan. Ya, mencela dalam nasab keturunan, ya. Itu mencela seorang yang nasabnya ya ini biasa misalnya dicela, ya, orang rendahan dan semisalnya, ya, karena yang membedakan seorang dalam agama itu adalah ketakwaannya, ya, dalam ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Maka di sini apa? At-ta'un fin nasab ini adalah perbuatan ya orang-orang kufar. Ya, at-ta'nu fin nasab ay al-wuqu bil ay wa tanaqqus. Itu apa? Itu mencela ya pada nasab. Ya, dengan apa? Aib. Dengan mencelanya, ya, dengan mencercanya. Wa tanaqqus, merendahkan. Ya, dengan merendahkannya. Ya, dengan merendahkan nasabnya. Misalnya dibilang nasabnya gembel dan semisalnya, atau nasabnya apa? Rendahan, bukan darah biru dan yang semisalnya, ya, bukan dari Quraisy misalnya, ya, seperti itu. Maka merendahkan nasab ini ya termasuk perilaku dari orang-orang jahiliyah, ya, perilaku orang-orang jahiliyah. Kemudian waniyaha alal mayyit, kemudian apa? Ya, menangisi atas mayit, ya, meraung-raung dengan meraung-raung, ya, atau apa bahasanya niyaha? Meratap, ya, meratapi mayit, ya, meratapi mayit. Ay rafus saut min nadb. Ya, dengan apa? Dengan perasaan sedih. Kemudian apa? Bita'di di sama'ilihi. Kemudian apa? Dihitung-hitung lagi sama'ilnya. Yaitu apa? Akhlaknya ini orang baik dan semisalnya. Ya, disebutkan dulu jujur dan semisalnya. Ya, yang apa yang dia lakukan ini lima fidzalika minatasakhud alal qadar. Ya, karena yang terdapat di dalam itu terdapat bentuk ya tidak menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna al-ijmali lil hadis, ya, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW mengabarkan anau saya stamir bin nasi khoslatan, bahwasanya akan terus menerus ya ada pada manusia itu dua perangai, ya, dua khoslah, ya, dua perangai dari perangai kekufuran yang tidak apa? La yaslamin huma illa man sallamahullah. Ini tadi Syekh Abdurrahman bin Hasan kan menyebutkan ini, ya. Tidaklah selamat dari keduanya itu melainkan orang yang Allah Subhanahu wa taala apa? Menyelamatkannya. Al-ula aibul ansab wa tanaqqusuha, yaitu mencela nasab dan merendahkannya. Ini sudah dibaca tadi. At-tsaniyah rafus saut indal musibah tasakhutan alal qadar, yaitu mengangkat suara, ya, ketika mendapatkan musibah karena apa? Tidak menerima dengan takdir. Iya. Lakin ya laisa man qama bi su'batun min su'abil kufr yakunu kafiran kufram al-mukhrij minal millah hatta yakuma bihi haqiqatul kufur. Iya. Maka di sini apa? Akan tapi tidaklah orang yang apa? Man qama bi, yaitu ya terjadi darinya
ya orang yang terjadi darinya dari apa? Cabang dari cabang-cabang kufuran, kemudian dia keluar dari agama ini. Tidak. Ya, hingga apa? Sampai memang benar-benar ya apa terjadi darinya ya terlaksana darinya apa? Hakikat kekufuran. Jadi tidak langsung kemudian dikeluarkan dari agama. Ya, tidak langsung kemudian apa? Menjadi apa? Ya, kafir yang keluar dari agama. Ini. Kemudian munasabatul hadis lil bab anna fihi dalilan. Ya, kesesuaian hadis ini terhadap judul ya, yaitu iman terhadap ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil ala tahrimin niyahah, yaitu haramnya niyahah, yaitu meratap. Kenapa? Lima fiha minas sukht. Ya, karena terdapat dalamnya minas apa? Minas sukhti atau apa? Sakhot alal qadar wa adami sabr. Itu karena terdapat dalamnya dari apa? Yaitu menggerutu, tidak menerima ya akan qadar, akan takdir dan tidak ya sabar. Ya, tidak sabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Kemudian ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil dari faedah dari hadis ya? ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الحديث تحريم النياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر. Iya, bahwasanya apa? Niyahah itu adalah diharamkan dan bahwasanya niyahah ini dari ya perangai kekufuran dan termasuk apa? Kabair. Ya, terdapat apa? Di situ bahwasanya niyahah ini termasuk ya dosa besar. Karena tadi disebutkan kekufuran, ya. Walaupun kekufuran itu tidak kemudian serta-merta langsung apa? Ya, mengeluarkan seorang dari agama Islam, ya, sampai jelas ya kekufurannya. Ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan ya pada kesempatan yang lalu bahwasanya ya dalam dosa besar itu ya definisi dalam dosa besar itu ya karena dosa besar ini banyak sekali. Ya, dosa besar itu ya banyak sekali. Dan ketentuannya yang sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tahqiq ya al-muhaqqiqun ya atau para ulama, yaitu kullu dzambin, yaitu setiap dosa ya khatamahullahu binar, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya akhiri dengan apa? Ancam dengan neraka, au la'nah atau dilaknat ya, au ghadab atau Allah Subhanahu wa taala murka, marah, au adab kemudian diancam dengan adab ya. Ini bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambah atau dinafikan keimanan. Ya, itu ditiadakan keimanan, atau di sana juga ada yang menambahkan atau hukum had di dunia. Ya, maka itulah ya definisi dari apa? Ya, dosa besar atau ya Rasulullah SAW ya bari, ya Rasulullah SAW itu berlepas diri. Ya, waman bari aminhu Rasulullah SAW. Ya, laisa minna man fa'ala kadza wa kadza misalnya. Ini juga menunjukkan apa? Ya, dosa besar. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya hiya ila sab'ati mi'ah aqrab minha ila sab'. Ya, itu sampai 700-an ya, 700-an itu lebih dekat daripada, kan sebutkan hadis itu kan apa? Ya, itu 7 yang menghancurkan. Tapi ini bukan berarti pembatasan. Ya, bukan merupakan apa? Pembatasan. Ya, tetapi untuk menunjukkan ya bahwasannya apabila kita mengetahui di situ ada ancaman ya adab, kemudian apa ya laknat ya, dan apa yang kita telah sebutkan tadi ya diancam dengan neraka, adab, kemudian ya dengan penafian keimanan, kemudian hukum had di dunia, yaitu adalah menunjukkan ya dosa itu adalah dosa besar yang selayaknya apa? Untuk ditinggalkan. Kemudian yang kedua, wujubus sabri li'annahu idza hurrimatil niyahatu dalla ala wujubi diddiha wa huwa as-sabru. Iya, kemudian apa? Faedah yang kedua dari hadis ini adalah wajibnya bersabar. Ya, karena apa? Apabila diharamkan niyahah, maka menunjukkan akan wajibnya lawannya. Ya, lawan niyahah apa? Meratap, yaitu sabar. Ya, lawannya adalah kesabaran. Terus yang ketiga, anna minal kufri ma lam yanqul anil millati. Iya, bahwasanya dari kekufuran itu ya itu sesuatu yang tidak memindahkan dari millah. Ya, tidak memindahkan dari agama, tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama. La yukhrij ya minal millah.
Ya, dengan bahasa yang lain. Terus tahrimu ta'ni fil ansabi wa tanaqqusiha. ya, ini apa? Diharamkannya ya mencela dalam nasab ya dan merendahkannya. Ya, tidak boleh ya seorang itu ya merendahkan nasab keturunan dari orang lain ya, kemudian apa? Menghinanya. Kemudian lanjutnya Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lahuma 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Iya, begitu pula ya. Selanjutnya, jazakallahu khair. Walahuma an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan juga ya lahuma itu apa? Bukhari dan Muslim. Ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang wafat tahun 32. Ya, radhiyallahu taala anhu marfu'an. Ya, ini adalah hadis yang marfu. Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba. Itu bukan termasuk dari kami. Tadi kan ada kan definisi kalau laisa minna Rasulullah SAW berlepas diri, maka di situ adalah apa? Ya, termasuk dari dosa besar. Ya, dari definisi yang telah kita sampaikan tadi. Ya, sebagaimana yang diterangkan juga ya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, di beliau Syekh Shalih Fauzan ini juga yang mengambil banyak syarah dari ya Fathul Majid. Walaupun beliau yang Syekh Shalih Fauzan juga memiliki syarah yang panjang. Itu kitab apa? I'anatul Mustafid. Ya, jadi dua syarah ya beliau mulakhas dan juga apa? I'anatul Mustafid. Kemudian ya itu laisa minna, bukan termasuk dari ya golongan kami. Dan ini menunjukkan apa? Ancaman. Ya, laisa minna, Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadza min babil wa'id wala yambaghi ta'wiluhu. Ya, tidak perlu apa? Ditakwil, ya dibawa ke makna yang lain. Sudah laisa minna. Ya, bukan termasuk dari golongan kami. Ya, ini Syekh Abdurrahman bin Hasan juga mengatakan hadza min nususil wa'id. Ya, kemudian waqad jaa'a an Sufyan Ats-Tsauri. Dan telah datang dari apa? Sufyan Ats-Tsauri, beliau wafat 161, ya, wa Ahmad, ya, dan Imam Ahmad apa 241 karahiyata ta'wiliha. Itu apa? Makruhnya. Ya, ini maksudnya apa? Ya, karoha menurut ulama dulu bisa haramnya. Ya, haramnya mentakwilnya. Kenapa ini tujuannya? Liyakuna auqa fin nufus. Itu supaya lebih apa? Menghunjam di dalam jiwa. Ya, wa ablaq fi zajar. Yang juga lebih tandas di dalam apa? Melarang. Ya. Wa hadza yadullu anna dzalika, dan ini menunjukkan bahwasanya yang demikian itu yunafi kamal al-iman al-wajib. Itu meniadakan kesempurnaan keimanan yang wajib. Ya. Ini bahwasanya apa? Laisa minna man darabal hudud. Ya, itu siapa yang apa? Memukul pipi. Wasaqal juyub tadi sudah kita singgung, itu apa? Merobek-robek apa? Baju. Maksudnya apa? Yaitu tempat masuknya baju kan. Merobek kalau dari apa namanya? Masuknya lebih mudah kan? Ya, tidak hanya sekedar saku, tetapi apa? Tempat masuknya. Wada'a bid'awal jahiliyah. Kemudian apa? Menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, menyeru dengan seruan ya jahiliyah, sebagaimana nanti akan dibaca ini. Man darabal hudud ya khussa atau khassa al-had. Ya, di sini Rasulullah SAW mengkhususkan pipi. Kenapa? Li'annahul ghalib. Ya, karena ini adalah yang ya sering terjadi. Ini bahkan dikatakan khassal al-had, ini adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, khassal had likaunil ghalib. Jadi ya ini Syekh Shalih Fauzan ngambil dari apa? Ya, ngambil dari Syekh apa? Abdurrahman bin Hasan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan qaul al-Hafidz. Ya, qaul al-Hafidz Ibnu Hajar biasanya khassal had likaunil ghalib. Wa illa ya fadarbu baqiyatil wajh, itu juga semisalnya. Maka memukul ya bagian wajah yang lain itu juga. Jadi enggak mesti pipi. Bisa memukul apa? Ya, memukul dahinya atau memukul apa? Mulutnya atau memukul apa? Hidungnya. Tapi disebutkan pipi, kenapa? Ini adalah keumumannya. Ya, wa illa fadarbu baqiyatil wajhi mithlahu. Ya, dan bila tidak seperti itu, maka memukul ya semua dari bagian wajah ini juga dihukumi semisalnya, ya, memukul hidung atau memukul dahi atau memukul ya mulut. Kemudian wasaqal juyub, yakni jam'u jaib. Ya, jamak dari jaib, wa huwa madkhalul ra's min ats-tsaub. Ini adalah tempat ya masuknya kepala dari pakaian. Ya, dari baju.
Ya, kemudian dakwal jahiliyah minan nadab alal mayyit. Ini tadi ya, yaitu meratapi mayit. Wa du'a bil wail. Ya, kemudian berdoa dengan apa? Wail, celaka. Ya, celakanya kami. Ya, ternyata istilahnya tolak punggung ya di rumah ini telah meninggal kayak gitu. Ya, menjadi tolak punggung di rumah itu telah meninggal. Ya, wa subur. Ya, subur itu dengan kebinasaan. Ya, bil wail wa subur itu dengan halak. Ya, dengan kebinasaan. Ya, maka ini adalah ya bentuk dari perilaku ya dari orang-orang yang tidak termasuk golongan kami, yaitu golongan Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan termasuk dari dosa besar. Ini ya. Kemudian makna al-makna al-ijmali lil hadis anna Rasulullah SAW yatawa'ad, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengancam man fa'ala syai'an min hadhil umur, ya, siapa saja yang melakukan ya suatu dari perkara-perkara ini, ya li'annaha mustamilah, ya, karena perkara-perkara ini ya mengandung ala tasakhut ala Rabb, itu menggerutu, tidak menerima, ya, protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan wa adami sabr al wajib, ya, tidak adanya kesabaran yang wajib. Kemudian wal idral bin nafs, dan juga memudaratkan pada diri. Kenapa? Karena la tumil wajah, karena ya melukai anggota badan, ya, melukai pipi atau melukai wajah. Wa itlafil mal, juga termasuk berbuat israf, ya. Itu padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, ya, la tusrifu, janganlah kalian melakukan israf. Itu boros. Ya, janganlah berbuat keborosan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang boros. Itu menyia-nyiakan harta. Iya, menghilangkan harta. Ya, itu dengan merobek itu tadi tempat masuknya baju, wa tamzikiha. Kalau baju sudah dirobek, ya kan enggak akan dipakai. Berarti padahal masih bagus, kemudian dirobek-robek, berarti ini membuang-buang harta. Ya, wa du'a bil wail wa subur, juga ya berdoa, itu menyeru dengan celakanya kami, ya, sekarang tidak ada yang membantu kami dalam mencari nafkah dan semisalnya. Wa subur wa tadallum minallahi ta'ala, dan bahkan mengatakan ya Allah telah berbuat zalim pada kami dan semisalnya. Naudzubillah, ya, dari perilaku ya orang-orang jahiliyah atau ya orang-orang yang tidak termasuk dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munasabatul hadis lil bab, ya, kesesuaian hadis ini terhadap bab, anna fihi dalilan ala tahrimi tasakhut min qadarillah bil qaul wal fi'l. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil akan haramnya tidak menerima, menggerutu, ya, dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ucapan itu tadi menyeru dengan dakwah jahiliyah. Ya, perbuatan yaitu merobek-robek baju, ya, memukul-mukul pipi atau wajah. Ya, wa anna dzalika min kabairid dzunub, dan bahwasanya demikian itu adalah termasuk dari dosa besar, ya, sebagaimana telah kita sebutkan definisinya ya pada sebelumnya. Iya, terus ma yustafadul hadits. Ma yustafadu minal hadits tahrimu tasakhuti min qadrillahi bil qawli wal awil fi'l wa annahu minal kabair. Iya, itu haramnya ya, yang diambil faedah dari ya hadis ini adalah haramnya tasakhut, yaitu tidak menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian wujubus sabri 'indal musibati. Iya, yaitu wajibnya bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian wujubu mukhalafatil jahiliyah li'anna mukhalafatahum min maqasidisy syari' al-hakim. Iya, wajibnya menyelisih ya kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena menyelisih mereka, itu menyelisih orang-orang jahiliyah, itu termasuk tujuan ya dari syariat yang mulia ini. Ya, dari tujuan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, itu dari syariat yang mulia ini. Ya. Insyaallah bisa dipahami. Kita lanjut ya, masih ada waktunya.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. Iya, jazakallahu khair. Yani kemudian hadis yang ketiga, beliau mendatangkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Yani sungguhnya besarnya balasan itu bersamaan dengan besarnya ujian. Jadi kalau diuji dengan ujian yang besar, ya, kemudian seorang itu bersabar, maka ya pahalanya juga besar. Ya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, itu menguji mereka, akan diberikan ujian. Ya, jadi ya tidak perlu ya seorang itu ya kalau diuji kemudian menggerutu atau tidak menerima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi kalau diuji dari manusia, ya tidaklah seorang itu kemudian merasa ya rendah diri, ya bahkan ya merasa Allah tidak mengatakan Allah tidak adil yang semisal, tidak. Bahkan itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena orang selama dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya akan diuji sesuai dengan keimanannya. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan. Waman sakhita, barang siapa yang tidak menerima, menggerutu, maka baginya juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian qala syarih hafizallahu taala, idhamal jaza ma idhamil bala, yaitu besarnya pahala, besarnya balasan itu bersamaan dengan besarnya ujian. Ya, bikasril ain, ya bikasril ain. Walfad ya wafathid dha ya idham ya ay man kana ibtaluhu a'dham fajazaohu a'dham. Barang siapa yang ujiannya itu besar, lebih besar, maka pahalanya juga lebih besar. Ya, barang siapa yang ujiannya itu besar, ya lebih besar, maka balasannya juga lebih besar. Ya, jadi yakinlah dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya, ya barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa qaddara bima qadahullah, itu ya takdirnya yang telah lampau, wa qaddara, dan takdirnya yang saat ini dan yang akan datang, wa qaddara alai minal ibtila, ya dari ujian, ya falahu ridha, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sesuai, minallahi jazaan wifaqa, ya dari balasan yang sesuai, yang pantas bagi dirinya. Wa man sakhita, adapun barang siapa yang dia tidak menerima, ya itu sakhita bi kasril kha, ya itu sakhita, ya wasakhat itu adalah karahiyah, itu membenci, lisai, tidak menerima, wa adami ridha, tidak ridha ya dengan ujian tersebut, ya menggerutu, falahu sakhat, maka minallahi uqubatan lah, ya maka dia dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ya uqubah, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ijmali lil hadis, ya yuhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan anna adhamatal ajr, bahwasanya besarnya pahala, wa kathratat thawab, dan juga banyaknya pahala, ma idhamil ibtila, itu bersama dengan besarnya ujian, ya besarnya bala alladzi yajri alal abd, yang terjadi pada hamba di dunia, ya di dunia ini, ya idza sabara wahtasab, apabila dia sabar dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya karena dunia ini adalah darul ibtila, ya seorang hamba itu ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan tapi idza sabara wahtasab, ya apabila dia sabar dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangat besar. Wa anna min alamati mahabbatillah li abdi, dan termasuk ya sungguhnya termasuk dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ayyabtaliyahu, yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya.
Fa in radiya bi qada'illah wa qadari alaih, ya, apabila dia ridho dengan ketentuan Allah dan takdirnya padanya, wahtasabal ajra, kemudian apa? Dia berharap pahala, wa thawab, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahsanad dzan bi rabbih, ya, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa atabah, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, pahalanya kepadanya. Adapun kebalikannya, wa in tasakhat qada Allah, apabila dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa jazia, ya, dan dia menggerutu, mengeluh, ya, lima asabahu, ya, terhadap apa yang menimpanya, sakhitallahu alaih, ya, Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya, wa aqabah, dan juga akan menghukumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Kemudian munasabatul hadis lil bab anna fihi bayan, bahwasanya dalam hadis ini terdapat penjelasan alamati mahabbatillah, itu tanda dari kecintaan Allah li abdih, ya, kepada hamba-hambanya, wa bayan hikmatih, ya, dan penjelasan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bima yajrihi, ya, alaihi minal makari, apa yang menimpa, yang berjalan pada hamba, ya, dari suatu hal yang ya, tidak disukai, dari perkara-perkara yang dibenci. Iya. Kemudian maqala syarih hafizahullah ma yustafadu minal hadits bayanu alamati mahabbatillahi li'ibadihi wa hiya al-ibtila'u. Iya, yang pertama faedahnya adalah penjelasan tentang tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu hamba itu akan diuji. Wasfullahi bil mahabbati war ridha was sakhati ala ma yaliku bi jalalihi. Itu, ya, yang kedua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Mahabbah. Kemudian ridha, ya, dan murka atas apa yang layak, ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itsbatul hikmati lillahi fi af'alihi. Iya, itu penetapan hikmah, ya, hikmah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Jadi Allah menguji itu ada hikmahnya. Ya, ternyata hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annal jazaa'a min jinsil amal. Ya, bahasanya balasan itu, ya, sesuai dengan jenis amalan. Ya, kalau amalan, ya, seorang itu besar, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang besar. Terus al-hathu 'ala sabri 'ala al-masa'ib. Itu dorongan untuk sabar, ya, kepada, ya, ujian-ujian, yaitu musibah, ya, untuk dorongan untuk sabar. Terus innal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairul lah. Kemudian bahwasanya insan, ya, terkadang membenci suatu, ya, padahal itu adalah, ya, kebaikan untuknya. Makanya senantiasa, ya, seorang itu berbaik sangka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana nih? Tinggal satu. Lanjut. Masih cukup, ya, biar ini. Coba dibaca, kita baca cepat saja. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Iya. Kemudian, ya, bahasanya, ya, kalau di dalam matan, ya, di sini yang Fathul Majid, ya, ini enggak disebutkan, ya, tidak disebutkan perkataan atau dalil yang setelah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan hambanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan untuknya hukuman di dunia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan hambanya ya, syarra, itu keburukan, maka Allah tahan darinya, ya, dengan perbuatan, dengan sebab dosanya, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memenuhinya di hari kiamat, yaitu akan dihukum, ya. Di dunia mungkin belum merasakan hukumannya, tapi nanti jelas di akhirat, ya, Allah akan penuhi, ya, balasannya di akhirat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan juga, ya, Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, ya. Kemudian qala syarih hafizallahu taala hadzal hadis, ya, hadis ini walladzi qablah, ya, rawahu ma at-Tirmidzi bi sanadin wahid wa sahabiyyin wahid,
Tadi juga disahihkan oleh Al-Albani. Ya, bahwasanya di sini dan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan satu sanad. Ya, dan sahabi ya satu sahabi. Itu siapa tadi? Sahabatnya siapa? Anas bin Malik kan? Ya, Anas bin Malik. Walidzalika, oleh karena itu jalahuma al-muallif kal hadits wahid. Oleh karena ini muallif menjadikannya seperti apa? Satu hadis. Ya, menjadikannya seperti satu hadis. Oh, ini ada. Jadi ini langsung digabungkan. Kalau yang di sini langsung digabungkan, tidak disendirikan. Ya, ini langsung digabungkan. Idza arada bi abdil khaira, ada. Ajjalalahul uqubah fid dunya wa idza arada bi abdi syarra amsaka anhu bi dzambin hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah. Walaupun ya disendirikan, ya, cuma di sini urutannya berbeda dengan urutan yang di sini. Ya, hadalah ini sudah ajjalalahul uqubah fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyegerakan hukuman tersebut apa? Ya di dunia. Ayyan jalbihil masaib. Ya, turun terjadi ya padanya itu ujian, musibah-musibah, lima sadara minhu. Ya, dari apa yang muncul darinya dari dosa-dosa. Ya, kemudian apa? Setelah dihukum di dunia, fayakhruju minha, kemudian keluar dari dunia, walaisa alaihi dzambun. Ya, sehingga nanti kalau keluar dari dunia sudah tidak ada apa? Dosanya. Ya, sudah bersih sehingga nanti di akhirat tinggal mendapatkan balasan yang menyenangkannya. Berbeda dengan ya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan, amsaka anhu bidzambih ay akhara anhu uqubata dzambih. Itu Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukuman dosanya. Yuwafiya bih, kemudian Allah akan penuhi ya bikasril fa mabniun lil fa'il mansubun bi hatta yuwafiha. Itu dinasabkan dengan hatta ay yaji'u yaumal qiyamah ya mustawfir ya ad-dzunub. Maka akan datang di hari kiamat mustawfir ad-dzunub. Jadi akan dipenuhi ya dosa-dosanya, kemudian apa? Ya akan dipenuhi juga ya fayastafiya itu apa? Ma yastahiqu minal iqab. Maka dia juga akan apa? Dipenuhi juga apa yang pantas dan layak baginya dari hukuman. Maka makna ijmali ya dari hadis ini yuhbiru sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mengabarkan anna alamata iradatillail khaira bi abdihi, bahwasanya tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya itu apa? Disegerakan ukubah pada dosanya ya di dunia. Hatta yahruja minha, sampai keluar dari dunia, walaisa alaihi dzambun. Ya, kemudian tidak ada baginya apa? Dosa. Yang apa? Yang yuwafi bihi yaumal qiyamah, yang akan dibalas di hari kiamat. Karena apa? Ya, hukumannya sudah diberikan di dunia. Li'anna man husiba bi amali, karena sungguhnya orang yang dihisab dengan amalnya ajilan ya, itu disegerakan, itu di dunia disegerakan apa? Khaffa hisabu fil ajil. Maka akan ringan hisabnya nanti di ajil. Ajil ini apa? Di masa yang akan datang, itu di akhirat. Ya. Wa min alamati iradati syarr bil abad. Adapun tanda Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? La yujaza bidunubi fid dunya. Ya, Allah tidak membalas dosa-dosanya, sebab-sebab dosanya di dunia hatta yaji'a yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat. Mustawfirat dunub ya, kemudian apa? Dipenuhi dunubnya wa wafiyaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Akan sempurnakan balasannya di akhirat. Wa yuzaza bima yastahiquhu yaumal qiyamah. Maka dia akan dibalas dengan apa yang pantas ya baginya di hari kiamat. Iya. Munasabul hadis lil bab, munasabatul hadis lil bab, anna fihi al-had. Ya, bahwasanya dalamnya terdapat dorongan untuk sabar atas musibah, kemudian ridha dengan qadar, karena yang demikian itu termasuk dari kebaikan hamba. Ya, silakan. Ma yustafadu minal hadits. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الحديث علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا. Iya, termasuk tanda yang kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, bahwasanya Allah menyegerakan hukumannya ya atas dosa-dosanya di dunia. Iya, terus علامة إرادة الشر بالعبد ألا يجازى بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. Iya, bahwasanya tanda ya Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, bahwasanya apa? Seorang hamba itu tidak diberikan balasan
disebabkan dosa-dosanya sampai nanti akan dipenuhi ya di hari kiamat. Terus al-khawfu minas sihhati ad-daimati an takuna alamata syarrin. Iya, kemudian apa? Hendaknya ya seorang itu merasa takut ya kalau apa? Dia sehat terus. Ya, itu menjadi apa? Ya, tanda keburukan. Ya, tanda keburukan. Ya, ini hendaknya apa? Khauf ya ketika seorang itu terus ya dalam kesehatan. Ya, karena itu bisa jadi tanda ya keburukan. Terus At-tanbihu ala husni dhanni billahi wa rajaihi fima yaqdihi Allahu alaihi minal makruhi. Ya, tanbih itu ya peringatan untuk berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap padanya pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan padanya dari apa? Minal makruh, yaitu suatu yang tidak disukai. Annal insana qad yakrahu asy-syai'a wa huwa khairul lah wa qad yuhibbu asy-syai'a wa huwa syarrul lah. Iya, bahasanya manusia itu terkadang apa? Membenci sesuatu sedangkan itu adalah kebaikan baginya. Dan terkadang apa? Mencintai sesuatu padahal itu adalah keburukan baginya. Terus Al-hathu ala sabri ala al-masaib. iya, yaitu dorongan untuk bersabar ya atas musibah-musibah. Alhamdulillah ya kita selesaikan satu bab ini dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang baru yaitu bab majaa firya. Ya, insyaallah bermanfaat bagi kita sekalian ya dan menjadi bekal-bekal terbaik bagi kita sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.